makam yang tidak dibuat batu nisan seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kemungkinan besar jika ada penggali-penggali yang sedikit nakal teman-teman ya. Jika ada penggali-penggali yang sedikit nakal, ini bakal digali lagi nih teman-teman. Bakal digali lagi untuk memakan baru. Padahal di sini ada makam ini. Nah ini sedihnya, kenapa kok nggak dibuat batu nisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, jumpa kembali bersama Kunjien Kuburan, channel yang membahas tentang seputaran TPU teman-teman ya. TPU itu kepanjangan dari tempat pemakaman umum teman-teman ya. Tempat pemakaman umum. Nah, yang kira-kira seperti ini tempatnya. Ini kita berada di Puncak Sepuning ini teman-teman ya. Nah, seperti kontennya seperti apa aja isinya teman-teman ya. Yang baru datang menemukan channel kami ucapkan selamat datang, mudah-mudahan bisa terhibur. Yang sudah mensupport kami ucapkan ribuan terima kasih atas partisipasinya. Jadi gini teman-teman ya, di channel kami ini yang mau dibahas itu tentang masalah dari penggalian makam, pembuatan makam, pemindahan jenazah, serta bongkar makam teman-teman, dan kegiatan-kegiatan lain lah yang berada di TPU. Itu lebih umumnya ya TPU umum ataupun TPU pribadi ya. Kalau sistemnya umum itu seluruh warga Indonesia lah mungkin. Kalau yang pribadi itu ya seluruh warga Indonesia tapi mempunyai kapasitas yang terbatas. Kalau umum itu biasanya punya pemerintah, ya dikelola oleh pemerintah. Kalau sistemnya pribadi itu biasanya wakaf teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini kita mau bahas masalah perlu atau tidak kita ini membuat batu nisan bagi umat muslim. Itu kira-kira perlu atau tidak teman-teman ya. Jika ada sanak famili yang sudah meninggal, kita buatkan untuk batu nisan. Karena banyak kontroversi sekali ini. Komen-komen di dalam kolom komentar saya itu banyak sekali yang mengatakan haram hukumnya membuat batu nisan di di tempat umum. Kalau di tempat wakaf itu boleh dibuat itu kalau kita lihat komen-komennya. Sekarang kita simpulkan masing-masing teman-teman ya, di tempat umum itu seperti apa dan di tempat wakaf itu seperti apa. Wakaf itu biasanya itu tempat pribadi ya teman-teman ya, pemakaman pribadi, bukan sifatnya umum. Jadi gini teman-teman ya, kalau sistemnya umum ini seperti ini: lanang, betino, keci, tuwo itu campur aduk di dalam pemakaman. Entah ras, entah suku, itu campur aduk di sini karena sistemnya umum. Kalau pribadi ya mungkin dari satu kasta saja teman-teman ya. Ya biasanya dari satu kasta ataupun dari satu gelar. Biasanya seperti itu. Dan perlu tidak kalau di tempat umum itu kita buat batu nisan. Jadi kita sekarang langsung ke lokasi aja teman-teman ya, daripada kita jelaskan ke lokasi aja teman-teman. Walaupun tidak di tempat makam pribadi, itu kalau tempat umum itu kalau menurut saya pribadi itu perlu ya kita buat batu nisan. Kalau menurut saya pribadi ini teman-teman ya, kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Karena batu nisan yang kita buat untuk keluarga yang sudah meninggal itu sangat penting kalau menurut saya. Pentingnya seberapa sih pentingnya? Ya penting sekali, karena biasanya yang sudah mendahului kita itu adalah orang tua, kakek ataupun nenek. Kalau sampai kehilangan tilasnya itu nanti kita nggak bisa cerita sama anak cucu kita. Nah itu, jadi kalau menurut saya itu penting walaupun di tanah umum. Kira-kira seperti itu. Di tanah umum ini juga kan kita juga istilahnya tuh ini kontrak teman-teman. Kita ada kontrak juga, ada perjanjian kontrak. Selama kontrak itu kita masih bisa sanggup membayar ya kita perpanjang saja. Memang kalau di kata-kata lain itu, kalau tidak ada surat ataupun perpanjang kontrak itu
kalau menurut pemerintah daerah, pemerintah tersebut itu ya bisa dialih fungsikan makam tersebut. Tapi kalau kita pegang perjanjian kontrak itu ya kita bisa kuat dengan adanya surat kontrak tadi teman-teman ya. Kalau tidak dibuat batu nisan seperti apa kira-kira teman-teman ya? Kalau di tempat umum tidak dibuatkan batu nisan, ya kira-kira seperti ini teman-teman ya. Ini rawan sekali akan digali oleh orang lain ya, apalagi oknum yang gali ini agak sedikit agak sedikit nakal lah. Makam yang tidak dibuat batu nisan seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini bisa kemungkinan besar jika ada penggali-penggali yang sedikit nakal teman-teman ya. Jika ada penggali-penggali yang sedikit nakal ini bakal digali lagi nih teman-teman. Bakal digali lagi untuk pemakan baru. Padahal di sini ada makam ini. Nah ini sedihnya, kenapa kok nggak dibuat batu nisan? Nah seperti ini kemungkinan besar bisa digali orang. Kalau seumpamanya sudah digali orang, makam yang lama akan hilang jejaknya. Dan kalau hilang jejaknya, kalau andai kata salah satu keluarga yang menanyakan di mana mbah, di mana kakek ataupun nenek, di mana famili yang sudah meninggal, kalau hilang jejaknya ya sudah putus benang merah tadi teman-teman ya. Bagaimana kita mau bisa berhadiah Fatihah kalau seperti itu? Ya memang untuk menapak tilas suatu makam itu tidak seberapa teman-teman ya. Yang penting katanya itu doa juga nggak harus di kuburan juga bisa katanya, di rumah juga cukup, itu juga benar. Tapi alangkahnya kalau kita tahu makamnya terus kita juga bisa mengirim doa, itu sangat sempurna sekali. Nah, kalau seandainya kita buat pedapuran kan kira-kira seperti ini teman-teman ya. Ziarah sanak famili juga tahu tempatnya, lokasinya. Jika cucu ataupun anak yang tidak tahu, sanak famili yang kurang tahu, jadi bisa tahu lokasi makam buyutnya ataupun kakeknya. Jadi nggak kepaten obor kalau bahasa Jawanya teman-teman ya. Jadi yang namanya benang merah itu selalu ada teman-teman, nggak keputus benang merah pada intinya. Kalau makam yang modelnya seperti ini teman-teman ya, kalau makam yang modelnya seperti ini ada kayu di tengahnya. Nah, ada kayu di tengahnya seperti itu. Itu bagaimana kalau kita menyikapi yang seperti itu teman-teman? Nah, kita menyikapi yang seperti ini. Nah, makam tengahnya ada kayunya. Nah, apakah ini nggak bisa dikatakan nggak pernah diziarahi atau bagaimana teman-teman? Kalau sampai tumbuh kayu besar seperti ini, kemungkinan besar ini jarang diziarahi teman-teman ya. Tapi mempunyai keuntungan bagi si makam tersebut, karena apa yang ada di atasnya makam itu adalah hak makam itu tersendiri teman-teman ya. Ada kan itu seperti rumput-rumput yang ada di atasnya itu adalah hak dari makam itu. Karena tumbuhan yang berada di atas makam itu menurut sejarah, menurut ilmu Islam ya, itu kan rumput atau pepohonan di atas makam itu kan berzikir teman-teman ya. Dan itu fadilahnya kepada yang punya makam itu. Itu pandangan satunya. Yang pertama tadi ya memang makam jarang diziarahi, itu bisa dipastikan ya. Singkat, mudah-mudahan bisa menambah informasi lagi. Nah, jika kalian ingin membuatkan batu nisan kepada ahli waris ataupun dengan saudara-saudara yang sudah meninggal yang ingin membuat, silahkan dipikirkan kembali manfaat dan mudorotnya, yang jelas seperti itu. Manfaatnya seperti apa, mudorotnya seperti apa,
dipertimbangkan lagi ya. Tapi kalau menurut saya itu ya itu tadi ya, sejarah itu sangat penting kalau bagi saya. Jadi harus kita pertahankan supaya bisa menjelaskan ya makam-makam yang sudah mendahului dalam keluarga kita. Jadi kalau ditanya oleh anak cucu, kita bisa menjelaskannya. Kalau tidak bisa menjelaskannya ya nanti putus benang merah tersebut ya. Mudah-mudahan bisa menghibur bagi teman-teman semuanya yang mau membuat batu nisan. Dipikirkan lagi, kalau memang haram ya haramnya berapa persen, kalau memang nggak haram itu berapa persen, dipertimbangkan lagi. Kalau memang nggak suka ya silahkan di komen teman-teman ya, kalau suka ya silahkan di jempol. Oke, mudah-mudahan bisa terhibur, mudah-mudahan bisa menambah informasi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.